Video sebelumnya, kita telah membahas teknik pengorbanan pion dari Kasparov demi mendapat inisiatif serangan. Hari ini kita akan menampilkan partai antara Viswanathan Anand versus Garry Kasparov, di mana Kasparov mendemonstrasikan bagaimana melakukan pengorbanan pion untuk mendapat tempo menyerang raja. Anand sebagai putih membuka permainan dengan E4. Kasparov membalas C5. Sebuah upaya mengontrol petak sentrum di D4 dan mencari peluang melakukan serangan balik di sayap menteri. Kuda F3, respon terbaik menghadapi Sisilia. D6 dari Kasparov, sebuah langkah yang memiliki tiga tujuan. Yang pertama, menstabilkan kontrol hitam atas petak sentrum. Yang kedua, membuka diagonal gajah terang. Dan yang ketiga, mengosongkan petak D7 ditempati kuda atau gajah. Dari langkah 3 sampai langkah kelima, permainan menuju opening Sisilia Naga. Gajah E3, memperkuat posisi kuda dan berencana menyusung menteri di diagonal gelap sebagai persiapan mengadu gajah di H6. Gajah G7, menteri D2, kuda C6, pion F3, mendukung ekspansi pion G4, dan mencegah lompatan kuda di G4. Kasparov rokade, dibalas dengan gajah C4, kemudian gajah D7, pion H4, bersiap menyerang sayap raja dengan badai pion, dengan target menyerang pion G6 melalui dorongan pion H5. Sebuah serangan membuka jalur H. Kasparov lalu mencegah ide dari Anand dengan pion H5. Di langkah ke-11, meskipun gajah tidak dalam posisi terancam, tetapi Anand melakukan langkah profilaksis dengan gajah B3. Mengantisipasi langkah hitam berikutnya yang akan menyerang gajah. Permainan berlanjut dengan benteng CD8, pertukaran kuda. Setelah pion B memukul kuda, Anand secara tidak langsung membantu pion hitam mengontrol sentrum dan membuka jalur B. Setelah Kasparov membangun kekuatan di sentrum, Anand lalu memberi gangguan dengan gajah H6, menawarkan pertukaran gajah. Tetapi Kasparov tidak terprovokasi dengan gajah Anand. Dia lantas mendorong C5. Pion mulai menunjukkan kekuatannya dengan ancaman pion C4 menyerang gajah. Anand memblokade pion dengan gajah C4. Dilanjutkan menteri B6. Menyerang pion B juga menghubungkan kedua benteng. Tempat yang bagus buat menteri. Disusul pertukaran gajah, raja kali gajah, pion B3. Dan sebuah langkah yang kuat dari Garry Kasparov, gajah E6. Dengan ide memukul gajah C4, dan setelah pion kali gajah, putih mengalami kerusakan struktur pion di sayap menteri. Anand menjawab dengan kuda D5. Kasparov lalu memukul kuda, pion kali gajah. Jika gajah yang memukul, ini memberi tempo bagi hitam melancarkan serangan pion dengan pion E6. Gajah C4, kembali pion menyerang gajah. Pion ini tidak hanya menyerang gajah, tetapi juga menyerang pion E4 yang merupakan perlindungan raja dari serangan di jalur E. Sekarang Kasparov melihat posisi raja yang belum rokade, dan dia juga melihat pion E7 adalah pion terbelakang yang berpotensi menjadi pion lemah. Karena itu dia mendorong pion E5. Anand melakukan en-pasan. Kembali Kasparov membuat langkah spektakuler, pion D5. Poin utama dari langkah ini adalah membuka jalur D, di mana menteri putih berada di D2,
Hal ini memudahkan benteng melakukan serangan terhadap menteri. Situasi di atas papan memberi kemungkinan Kasparov melancarkan serangan melalui jalur E dan jalur D. Jika gajah kali pion, benteng melakukan pinning terhadap gajah. Anand tentu saja tidak ingin berbuat konyol. Dia mengundurkan gajahnya. Dan kembali Kasparov melangkah dengan percaya diri. Pion C4. Semuanya berjalan sesuai rencana. Menteri menekan diagonal gelap yang mengarah ke raja, dan serangan pion setidaknya membuka 2 jalur bagi benteng hitam. Pada posisi ini, jika putih rokade panjang, maka ini adalah kesalahan fatal. Sebab pion C kali B, pion A kali B, dan menteri kali pion memanfaatkan pion yang terkena pinning dari benteng. Meskipun Anand tidak melakukan rokade, tetapi dia tetap melakukan langkah lemah dengan pion C3. Jawaban terbaik di sini adalah benteng D1. Langkah C3 membuat Kasparov semakin mendominasi jalannya permainan dengan mengalihkan bentengnya ke jalur E. Sebuah shadowing terhadap raja yang sangat berbahaya. Anand lalu memukul pion C4. Jika pion F7 dipukul, benteng kali pion membantu hitam menyusung benteng di jalur E. Setelah pion C dipukul, permainan berlanjut dengan benteng kali pion. Raja F1 membebaskan gajah dari pinning benteng, tetapi semuanya terlambat setelah Kasparov menyusung benteng. Gajah D3, pion D kali C. Sekarang kedua jalur, yaitu jalur D dan jalur E terbuka, ditambah diagonal menteri yang membatasi pergerakan raja. Setelah gajah kali pion, Kasparov membuat pengorbanan kuda di E4. Anand kemudian menjabat tangan Kasparov sebagai tanda permainan telah selesai. Jika pion kali kuda, benteng skak, raja E1, benteng kali pion, raja D1, benteng kali gajah. Dengan ancaman selanjutnya, benteng D6. Atau jika di posisi ini menteri melakukan skak, menteri ditukar. Pion kali menteri, kuda skak, hitam unggul 1 gajah. Oke, demikianlah video ini. Sampai jumpa di lain waktu.